Apa perbedaan antara undian yang diperbolehkan dengan mengundi nasib? Undian yang diperbolehkan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih seperti hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya dari beberapa istri Nabi SAW, termasuk juga dari sahabat Abdullah bin Umar. Mereka pernah mengatakan, kana Nabiyyu SAW idza arada ayyusafira aqra'a baina azwajihi. Nabi SAW ketika hendak safar, beliau membuat undian di antara istrinya untuk menentukan siapakah yang boleh ikut safar. Sehingga ketika 9 orang istri itu keluar namanya salah satu, maka yang satu ini diajak untuk ikut safar. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka para ulama memberikan kaidah boleh digunakan undian ketika di situ ada beberapa orang yang memiliki hak yang sama. Semua istri Nabi SAW punya hak yang sama untuk diajak safar. Dari istri pertama sampai istri yang ke-9. Nah, kalau semuanya diajak, mungkin terlalu memberatkan beban Nabi SAW. Akhirnya harus salah satu atau 2 orang yang diajak, dan cara menentukannya adalah dengan undian. Kemudian al-istiqsamu bil azlam, mengundi nasib yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang ini seperti dalam firman-Nya di surat Al-Maidah. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu, dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian darah. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kemudian binatang yang tercekik dan beberapa jenis binatang-binatang yang lainnya. Dan di antara deretan yang diharamkan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antastaqsimu bil azlam. Dan haram bagi kalian untuk melakukan istiqsam bil azlam. Yang dimaksud dengan istiqsam bil azlam adalah melakukan undian untuk menentukan nasib. Padahal takdir Allah itu tidak ada hubungannya dengan hasil undian. Sehingga dia tawakal terhadap nasib yang akan dia jalani kepada hasil undian. Nah, orang di masa silam, di zaman jahiliyah melakukan seperti itu. Dia misalnya membawa 3 kupon, 3 kertas. Yang satu diisi Allah setuju, yang satu diisi Allah tidak setuju, yang satu diisi 0, kosong. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak, terus mereka tawaf. Setelah itu dikocok, keluar kupon yang berisi Allah tidak setuju. Maka dia nggak jadi berangkat. Nah, model kayak gini dilarang. Sehingga perbedaan antara undian yang diperbolehkan dengan undian yang dilarang adalah untuk undian yang diperbolehkan itu tidak dikaitkan dengan nasib. Tapi dia digunakan untuk menunjuk siapa di antara beberapa orang yang punya hak yang sama ini yang dia lebih berat dibandingkan yang lain. Sehingga ditentukan dengan undian. Sedangkan untuk mengundi nasib adalah menggunakan undian, sama-sama undian. Tapi untuk kaitannya yang berhubungan dengan takdir. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan takdir atau masalah takdir tidak ada hubungannya dengan undian. Wallahu ta'ala alam.